Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini saya seperti video-video sebelumnya, tapi ini video yang beda. Kenapa video ini beda? Karena di sini saya sudah menghadirkan teman saya, sahabat saya, seperjuangan saya waktu kami masih di luar negeri, menjadi TKI di luar negeri, tepatnya di Timur Tengah. Nah, bagaimana keseruan ceritanya ini sampai dia pulang ke Indonesia, sampai mempunyai pekerjaan? Mari simak videonya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Baik, langsung saja di sini biar sobat SDA semuanya yang tidak penasaran, kita langsung tanyai sahabat saya ini. Silakan Mas Ajis perkenalkan dirinya, latar belakangnya, sudah punya keluarga apa belum? Nanti dijelaskan oleh Mas Ajis. Silakan. Ya, jadi saya di sini, nama saya dari kecil sampai besar itu suka berubah-ubah ya kan. Tapi bukan bunglon. Jadi dari kecil diberi nama orang tua, alhamdulillah namanya bagus, Abdul Aziz ya kan. Kalau artis-artis ibu kota itu mempunyai nama panggung, saya juga mempunyai nama panggung, yaitu Aziz Bojis Tristan. Tristan itu apa singkatan atau apa? Ya, Tristan itu ya singkatan Tri, anak ketiga ST, AN itu singkatan orang tua. Baik, ini waktu itu kita kan satu kongsi satu tempat waktu kita di Timur Tengah. Sekarang kita pulang ke Indonesia, saya mempunyai pekerjaan. Nah, beliau ini sudah punya pekerjaan sendiri-sendiri. Saya penasaran, setelah pulang dari luar negeri itu apa langsung menikah atau langsung kerja dulu baru nikah? Itu bagaimana penjelasannya? Ya, ini sangat lucu ya, Kak Abu ya. Pulang dari Saudi ya, Timur Tengah itu, tepatnya ya di Saudi Arabia bekerja. Mungkin merasa sudah banyak uang ya kan. Namanya masih bujang pengen nikah ya kan. Pengen nikah. Setelah nikah itu ya namanya baru belajar hidup lah, istilah kata orang itu masih pontang-panting. Jadi masih pontang-panting, terus pulang menikah, alhamdulillah istri satu, saya nggak bilang baru satu, si istri satu, anak baru satu. Anak baru satu itu umur berapa sekarang? Umurnya udah 4 tahun lebih lah. Jadi lahir di bulan 9 tahun 2016. Nah, sekarang sebelum terjun ke dunia cukur rambut ini, pekerjaan Mas Ajis ini apa sebelum cukur rambut? Jadi kerjaan saya ini ya sekarang juga masih menggeluti ya. Masih eksis. Masih eksis lah. Jadi istilah katanya itu memanfaatkan waktu di pagi hari untuk olahraga. Jadi saya ini masih aktivitas sebelum buka pangkas rambut itu. Pangkas rambut itu yaitu menjadi pemahat pohon karet. Nah, Oh, penyadap pohon karet. tukang deres. Jadi tukang deres. Pemahat atau penyadap pohon karet. Itu lokasinya jauh nggak dari rumahnya? Nggak jauh sih, mungkin cuman 5 menit udah nyampe ke lokasi. Jadi sebelum saya bekerja ataupun juga membuka pangkas rambut ini ya, kegiatan saya mungkin pergi dari rumah itu cuman sampai jam 9 pagi, pulang kumpul anak istri ya kan, memanfaatkan banyak waktu yang luang lah, sehingga saya ini apa ya, memikirkan bagaimana caranya waktu saya ini nggak terbuang sia-sia. Saya sedikit mempunyai keterampilan ya, saya buka pangkas rambut ini seperti itu. Keterampilan pangkas rambut itu didapat dengan cara belajar dulu, ada ke gurunya, atau otodidak? Jadi Allah memberikan kemampuan pada saya untuk tidak belajar ke mana-mana ataupun juga nggak ikut kursus, nggak ikut orang kerja dulu ya kan, belajar atau gimana. Saya di sini otodidak. Jadi ceritanya seperti ini ya Kak Abu ya. Jadi waktu di
Arab Saudi itu mempunyai teman sesama Indonesia, ya kan. Di situ kerja itu sangat sangat lama sekali. 12 jam kerja, berangkat pagi pulang malam. Jadi untuk potong rambut orang-orang itu mau keluar udah badan udah capek. Jadi saya ini disuruh untuk memotong rambut. Jadi kemampuan saya waktu di perantauan itulah saya gunakan sehingga saya kembangkan, ya kan, dengan otodidak, karena pelanggan itu adalah guru. Jadi kita itu berguru dengan pelanggan-pelanggan yang datang sehingga kita semakin terampil untuk mencukur rambut. Jadi sekaligus belajar, Ya. langsung praktek belajar dengan pelanggan-pelanggan itu. Kesulitan yang dihadapi waktu Mas Ajis itu mulai membuka pangkas rambut di wilayah ini itu apa kesulitan yang dihadapi di awal-awal? Dibilang sulit banget ya enggak, dibilang susah banget ya enggak, dibilang mudah banget juga enggak. Jadi ngalir karena saya membuka pangkas itu di wilayah perdesaan lah ibaratnya, enggak di kawasan kota, tapi dengan desa yang sudah mencukupi kepala yang banyak. Jadi setiap hari itu masih ada yang cukur walaupun minus-minus itu 5 kepala. Jadi saya membuka di kawasan Desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, ya kan. Saya membuka pas sekali di depan lapangan bola SMK Bangsa Negara. Ya, sobat semuanya yang mau cukur di tempatnya Mas Ajis ini, alamatnya nanti saya masukkan sekarang yang di depan ini, alamatnya nanti bisa menghubungi nomor Mas Ajis ini di sini untuk mempromosikan, memperkenalkan bahwa di tempat Mas Ajis ini ada cukur rambut, siap melayani orang yang mencukur rambut. Itu bagaimana tipsnya, triknya supaya dikenal oleh orang sini, atau kita buka saja, diam saja nunggu orang datang, atau bagaimana? Ya, jadi ya namanya masukan dari orang-orang, dari keluarga, ya kan, supaya biar orang itu lebih mengenal tempat pangkas rambut saya, ya kan. Jadi saya menyebarkan kupon. Menyebarkan kupon? Ya. Kupon murah. Kupon murah. Kupon murah, jadi buat 1 kali pangkas. Jadi waktu pertama buka saya itu 8.000, tapi saya buat kupon itu 5.000 buat sekali pangkas. Jadi tak sebarin buat anak-anak desa ini. Jadi yang kecil-kecil tak kasih kupon. Jadi pertama itu sembari saya menerampilkan tangan yang udah lama nggak make waktu di Timur Tengah itu, make buka itu setelah menikah udah 3 tahun buka pangkas rambut, jadi mengasah keterampilan lagi, ya kan. Jadi menyebar kupon 5.000-an sekali pangkas, jadi tetap di awal-awal tetap rame orang yang cukur, alhamdulillah. Menyebar kupon, saya tertarik sekali nih, menyebar kupon. Itu menyebar kupon berapa lama menyebar kuponnya? Terus tanggapan masyarakat sini bagaimana setelah kita sebaran kupon itu? Jadi berapa lama menyebar kupon? Menyebar kupon itu ya mungkin saya nyuruh anak-anak kecil ini bagiin ke teman-teman kamu, tak kasihin ke anak-anak aja. Pokoknya itu tak kasih buat sekali pangkas, jadi nggak bisa buat 2 kali dia mau ngambil 2, 3, nggak bisa, karena di situ ada tanda lah ibaratnya buat sekali pangkas. Terus tanggapan orang-orang sini sangat mengapresiasi sekali karena jaraknya buat ke pasar, ya kan, tempatnya di Kumawang itu ya mungkin agak-agak jauh-jauh juga enggak, deket-deket juga enggak, karena dia pengen yang deket, sehingga sangat senang dengan adanya saya membuka pangkas rambut. Jadi memudahkan mereka orang-orang yang di kampung untuk memotong rambut seperti itu. Spesifik itu tadi, kupon tadi itu 1 kupon kita motong gratis atau ada potongan biaya saja, tapi tetap bayar ada potongan, itu gimana? Iya, jadi kupon itu enggak gratis, tapi tak kasih potongan. Jadi 1 kali pangkas 5.000. 5.000 untuk ya buat sekali. Yang kedua kalinya dia 8.000 gitu loh. 8.000 dengan berjalannya waktu. Saya membuka itu Kak ya, itu di tahun 2019 bulan 9 tanggal 19. Tepat anak saya berumur 3 tahun. Jadi pas banget anak saya umur 3 tahun, saya udah nyebar kupon. Sebelumnya udah tak sebar. Di hari pertama buka itu alhamdulillah udah banyak yang datang. Seperti itu.
Berarti sudah 1 tahun lebih ya di usaha pangkas rambut ini ya? Alhamdulillah sudah setahun lebih, nggak pernah yang namanya kosong 1 hari pun. Mungkin kalau saya lagi bepergian aja kosong tutup. Itu sobat semuanya bisa dipraktekkan tips ini. Jadi kalau Anda mau mulai usaha apa saja, nggak pangkas rambut, supaya dikenal orang, salah satu tipsnya yaitu menyebar kupon. Terserah kupon isinya mau gratis di awal atau dapat potongan harga. Itu tentang omset atau pendapatan. Bisa diterangkan pendapatan sehari atau 1 bulan dengan biaya ongkos cukur rambut di tempat ini. Ini namanya apa tempat cukur rambut ini? Pangkas rambut Takashimura. Pangkas rambut Takashimura. Jadi kayak ke Jepang-Jepangan ya. Itu ya itu Nggak pernah ke Jepang padahal. itu bagaimana? Itu ya nama itu mungkin udah familiar, biar orang itu mudah mengingat dan menganggap bahwasanya ini murah. Tapi murah bukan berarti murahan. Jadi harga boleh kaki 5, tapi rasa bintang 5. Wow, mantap. Ya, jadi tadi Kak Abu menanyakan omset ya. Ya. Kalau omset pendapatan lah ya. Pendapatan sehari itu ya kadangan dapat 10 lebih, kadangan 10 ke bawah, tapi alhamdulillah kalau minus di bawah 5 itu sangat jarang sekali. Alhamdulillah. 5, 6 alhamdulillah. Rata-rata kalau sebulan itu bisa ngantongin, kalau enggak ya 2000 lebih lah, insyaallah seperti itu. Terus yang ditanyakan Kak Abu lagi, harga pangkas rambut ya, Ongkosnya. ongkosnya ya. Itu enggak pandang bulu. Dalam artian besar kecil itu enggak pandang bulu, karena sifatnya rambut kepala anak-anak sama dewasa itu beda-beda tipis. Kadangan yang besar juga rambutnya ada yang dikit, yang kecil kadangan lebih banyak, jadi tak pikul rata semuanya 10.000. 10.000 ya. Ada masa-masa kapan, masa-masa bulan berapa lah ibaratnya Panen. waktu panen, waktu rame dengan waktu-waktu yang nggak terlalu rame, nggak terlalu sibuk untuk melayani pelanggan. Itu kapan waktunya? Jadi karena pagi itu biasanya belum ada orang, jadi saya tetap aktivitas seperti biasa sebelum buka pangkas rambut ya kan, tetap beres ya kan, olahraga yang menghasilkan uang. Terus pulang jam 9 saya buka. Jam 9 ke duhur itu, ke jam 12-an itu masa-masa sepi itu. Di situ masa-masa sepi, biasanya ramenya di sore hari. Kalau momen-momen rame itu biasa di mana-mana umum ya. Waktu mau menjelang tahun baru, mau kurban, atau juga mau hari raya Idul Fitri, itu masa-masa yang rame. Jadi kalau buka itu bisa saya panjer sampai malam, karena sifat saya kadangan hari-hari biasa saya nggak buka sampai malam. Jadi malam ini saya seperti apa ya, channelnya Kak Abu, sukses dunia akhirat. Jadi dunia kita cari di siang hari, malam kita untuk akhirat, jadi untuk ibadah seperti itu ya. Itu untuk mengantisipasi agar orang itu nggak ngantri, nggak kecapean, apa menambah karyawan atau masih berjalan sendiri, masih bisa bisa mengatasi sendiri? Insya Allah masih bisa mengatasi. Jadi kalau Lebaran kan namanya di lingkungan ya, buka di kampung, dia tahu nanti malam dia buka. Jadi orang-orang yang deket-deket itu ngalah biasanya di malam hari seperti itu. Gitu ya. Artinya, adakah nasihat motivasi bagi orang yang sekarang ini katakanlah masa pandemi ini kebingungan mau mulai usaha apa, terus supaya mereka itu bisa berjuang, ada nasihat motivasi tidak? Jadi motivasi nasihat dari saya bukan nasihat ya, memberi pitutur yang baik buat bisa kita ambil hikmahnya. Betul. Jadi Anda semua, teman-teman semua, saudara-saudara semua yang mempunyai keterampilan apapun itu, yang penting menghasilkan sesuatu yang halal, ya kan? Mungkin jadi tukang jahit, jadi tukang cukur seperti saya. Intinya gunakanlah keterampilan saudara-saudara semua, karena di balik keterampilan saudara-saudara semua ada rezeki di dalamnya. Jadi kita jangan sampai hanya terpaku melihat orang yang sukses, ya kan? Kita orang itu sukses. Jangan kita lihat kesuksesannya, tapi kita contoh prosesnya. Prosesnya saja yang kita contoh. Semuanya butuh perjuangan dan kesabaran. Jadi intinya
butuh perjuangan dan kesabaran. Karena ada rezeki di balik semua itu. Wow, sangat super sekali sahabat semuanya, nasihat motivasi ini yang jarang kita temui. Ini kan semua manusia itu pastilah punya cita-cita dan keinginan. Di sini kalau boleh tahu cita-cita jangka pendek Mas Ajis itu apa? Jadi cita-cita jangka pendek selalu bisa membahagiakan keluarga, membahagiakan anak istri, karena di balik cita-cita yang singkat dan pendek tersebut ya, kata Kak Abu tadi, di situ membahagiakan keluarga itu terselip doa untuk mereka sehingga rezeki kita itu bisa lancar. Jadi doa mereka itu membuat rezeki kita bisa lancar. Adapun cita-cita jangka panjangnya yaitu ya ini harapan, keinginan ya kan, namanya cita-cita itu ya berawal dari mimpi ya kan. Saya tidur suka bermimpi. Iya, betul. Jadi ya membeli sebidang tanah ya kan, yang ya syukur-syukur bisa luas ya kan, sehingga dikapling-kaplingkan, bisa membangun masjid di sana ya kan, bisa mengkapling-kaplingkan buat orang-orang yang di situ baru merintis untuk memulai bahtera rumah tangga. Jadi namanya orang baru memulai bahtera rumah tangga itu yang nggak bisa kita selalu mengandalkan orang tua ya kan, mengandalkan kekayaan orang tua, tapi kita memberikan kemudahan untuk mereka bertempat di situ dengan cara nggak gratis ya, dengan cara mungkin kita kasih tempo yang ya yang meringankan mereka sehingga bisa bertempat di situ dan melunasinya sampai selesai. Seperti itu cita-citanya, ingin membangun masjid. Wow, cita-cita yang besar sekali. Sekarang langkah-langkahnya untuk menggapai atau mensukseskan cita-cita itu apa langkah-langkahnya? Ya langkah-langkahnya ya kita jangan sampai melupakan kewajiban kita sebagai hambanya Allah ya kan. Hidup di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah sesuai dengan channelnya Kak Abu, sukses dunia akhirat, akhiratnya kita gapai, kesuksesan dunia akan kita peroleh. Jadi akan kita peroleh sehingga rezeki itu akan datang untuk kita, karena rezeki kita tak akan tertukar dengan orang lain. Itu seperti itu Kak. Ruangannya ini sangat berkesan sekali. Kenapa sangat berkesan? Saya melihat ini banyak tulisan-tulisan, corak-corak, gambar-gambar. Ini mempunyai makna atau bagaimana? Atau cuma sekedar tempelan-tempelan belaka? Ya, jadi ini ya saya ini nggak hanya sekedar mempunyai keterampilan yang bisa cukur, bisa pahat. Jadi saya memanfaatkan dinding ini tak lukis dengan cat. Jadi sehingga menarik pelanggan juga untuk senang datang ke sini karena melihat ruangan yang rapi, yang indah, banyak tulisan-tulisan yang penuh dengan moral. Seperti itu. Bisa dilihat ya mungkin di sini. Jadi banyak sekali tulisan-tulisan di sini ya kan. Witing Trisno Jalaran Seko Kulino. Witing Trisno itu ya datangnya cinta itu karena terbiasa. Jadi orang sering datang ke sini berarti dia terbiasa karena dia udah cinta dengan pangkas rambut saya. Adapnya. Balon-balon ini buatan adik sekarang lagi di Jogja. Ini filosofinya balon-balon ini balon-balon udara yang bisa menerbangkan rumah tangga semakin melambung rezekinya. Dari sini kalau ini Kak ya, kalau ini idola, ini hanya sekedar idola Barcelona. Jadi saya ini fan dari Barcelona. Kalau ini ya Kak ya, kalau ini lambang dari Sigernya Lampung. Jadi istri saya ini orang Lampung asli ya kan. Bapaknya Lampung Saburai, Sang Bumi Ruwaijoy. Kalau di atas itu apa ya? Ya identitas orang Jawa. Saya ini blasteran. Jadi bapak saya orang Jawa. Kalau ini logo dari barber. Yang ini Kak. Kalau ini ada ini kalau orang baca mungkin seperti tulisan bahasa Inggris Kak ini Kak. Elon, tapi bukan. Ini bahasa Jawa. Alon-alon, weton, kelakon. Jadi pelan-pelan yang penting sampai. Jadi iya, kita pelan-pelan saja yang penting sampai ke tujuan. Dan ini Sobat Ambiar, ya kan? Sobat Ambiar ini ya
supaya kita berteman itu ya pecah itu maksudnya itu bisa luas, kita berteman yang banyak, mempunyai jaringan. Dan ini Kak, kalau ini ya ini bukan plat motor, bukan plat mobil ya, bukan juga plat pesawat ini ya ini nama saya, ini identitas saya, ini Aziz Bojes ya kan. Kalau ini ruangan UGD, bukan buat apa ya, ruangan UGD ini usaha golek duit. Jadi ruangan UGD ini orang-orang yang rambutnya udah gawat darurat ya kan, kita permak ya, kita rapikan. Jadi ya ini ruangan buat usaha mencari uang. Insya Allah cukup. Lagi ingin mensyukur anak-anak, alhamdulillah. Ini pasien yang kelima ini Kak. Jam berapa ini? Jam 3 baru mendapat pasien kelima. Jadi biasanya itu di sore hari. Jadi biasanya kendalanya orang-orang pemangkas itu sininya suka bunyi yang ini. Ini kan agak bunyi ya. Ini kita kasih body apa namanya? Bantalan sehingga dia itu sedikit meredam suaranya. Tuh, seperti ini aja. Menggunakan sisir per anak-anak ini. Ini anak-anaknya lagi ditungguin ibunya karena anak-anaknya masih bujangnya masih takut. Jadi kita kasih dudukan yang angka 2, kita rapikan dulu. Duh, saya ganti deh, ganti. Enggak. Enggak, ibu duduk ini. Untuk cukur untuk anak kecil seperti ini itu membutuhkan berapa lama Bu untuk nyukur sampai selesai biasa? Tergantung anaknya. Kalau anaknya anteng ya mungkin 5 menit, 7 menit udah selesai. Tapi kalau anaknya agak kewel mungkin bisa sampai 10 menit, 10 menitan lah. Ya itu udah standar lah, 5 menit, 7 menit untuk anak-anak. Kalau bapak, apalagi kalau anak kecil nangis itu lebih susah Kak. Jadi istilah katanya tarifnya sama, misal kecil gitu loh. Karena anak nangis itu lebih repot malahan ya. Kita itu lebih gimana ya, kalau anak nangis itu mau kita kasih potong harga tapi kita juga. Tapi kalau anaknya anteng, insya Allah ya cepat selesai. Jadi biasanya kendalanya di sini Kak. Ada orang-orang itu ya, ini buat pemangkas. Biasanya anak-anak kalau udah nunduk kayak gini ini masih legok. Nah itu ini kalau anak-anak suruh tegap posisinya baru nunduk. Nah nunduk. Nah dia akan keluar legokan sini bisa gitu kena ya. gunting ya. Oh pakai gunting juga ya? Iya. Jadi kita nipisin tapi kita pendekin tapi tetap dia rambutnya. Kita olahraga pagi tuh daerah itu saya buka ya, orang-orang sini udah paham semua. Kalau pagi nggak ada yang datang ke sini. Oh gitu. Jadi, ya jam-jam pulang dari kompetitor saingan ada nggak sih, maksudnya daerah wilayah sini yang buka cukur sejenis ini? Oh ada Kak. Tapi alhamdulillah itu tadi Kak, rezeki itu nggak tertukar Kak. Oh, Ada gitu yang ya? buka, tapi saya awalun di sini membuka di kawasan desa sini. Orang di pasar itu sama-sama jualan tahu jejer aja nggak berantem. Iya betul. Kita posisinya jauh ya kan. Jauh juga nggak. Ya nggak berjejer tempatnya. Ini saya tak kasih Bulu-bulu halusnya ya gitu ya, dibuang. Iya bulu-bulu halusnya. Karena terus saya di sini selalu ganti Kak. Jadi saya ini nggak silet buat orang banyak, saya sekali pakai. Oh gitu ya. Ya ini Supaya higienis gitu ya. ya itu. Meskipun saya buka di kampung tapi kebersihan itu harus tetap kita utamakan karena pelanggan itu adalah raja. Jadi tetap kita utamakan. Nih, ini saya pakai silet. Bagus enggak, jelek juga enggak. Jadi Astra ini yang sedang lah. Nah, pakai yang razor yang simple buat napas. Kalau yang ada yang bersih itu ribet. Jadi kita pakai tisu Kak buat bersihin rambutnya.
Nah, lilitin di sini. Oh, dililitin. Ya. Nah, lilitin di sini. Diam ya. Ya, ini. Tak bilangin pasien soalnya dia rambutnya udah gawat darurat ini. UGD ini, masuk ruang UGD ini. Seperti itu. Ya, silatnya kita selalu ganti dengan pakai silat buat orang banyak karena kurang higienis. Kita pengen uangnya tapi mereka nggak diutamain, itu jangan sampai. Ya, kita pengen uangnya ya kita utamakan juga kesehatan. Ya, karena terlalu banyak silat dipakai orang, kesehatannya kurang. Ya. Oh, jadi melayani utang juga itu. Kadang kan ya namanya tetangga ya, pinjam dulu, nanti dulu uangnya ya. Nggak apa-apa, mereka tetap tahu namanya utang walaupun. Menarik ini. Jadi bisa ngutangi juga ya. Ya. Ini kita bersihkan dulu. Nah, Kalau sudah selesai gini ya, dirapikan. Ya, rajin-rajin. Intinya kita rajin-rajin bebersih. Bersihan itu adalah sebagian dari iman. Kan? Di situ juga akan datang rezeki kita kalau kita bersih. Ya kan? Lah, rambutnya ini dibakar apa dikubur atau gimana? Ya, Yang sebanyak ini. buang ke Tempat sampah. ya. Baik sobat semuanya, sudah banyak kami tadi berbincang-bincang dan tips nasihat dari Mas Ajis ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa sukses dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, memberikan motivasi kepada sobat semuanya. Jangan lupa yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, karena dengan Anda menekan tombol subscribe, channel ini akan tambah berkembang. Kami akan tambah semangat memberikan video-video yang memotivasi kepada sobat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.